Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan Bimo Jarot dan Revansya David akan mempresentasikan tugas agama, tugas dari mata kuliah agama, yaitu yang bertemakan kelompok kita agama dan lingkungan. Oke, lanjut berikutnya. Isi materi yang akan kami paparkan yaitu adalah apa konjungsi antara agama dan lingkungan, dan peran seperti apa yang dibawa kaum beragama atau agama terhadap lingkungan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah hubungan. Pada dasarnya manusia dan lingkungan merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Itu adalah kata dasar dari hubungan antar agama dan lingkungan yang akan dipresentasikan hari ini. Bisa dilihat pada dasarnya manusia dan lingkungan atau alam sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dari unsur agama yang tercantum di atas, hubungan di antara manusia dengan lingkungan alam tercantum pada unsur sistem nilai. Sebagai makhluk hidup yang berakal dan mampu berpikir dan beragama, manusia dapat lebih menjaga perbuatannya agar tidak merusak lingkungan alam. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia dapat hidup dan bertahan karena segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam, misalnya udara yang sejuk, makanan yang dapat dikonsumsi, air yang mengalir, maupun sumber daya yang terdiri dari energi. Lalu berikutnya, jadi seyogianya manusia tuh harus selalu bersyukur. Alam memberikan kebutuhan hidup yang diperlukan sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pemanfaatan tersebut, tentunya manusia sadar diri dalam bersikap secara etis dan beretika, serta melakukan pemeliharaan dan pelestarian. Karena Tuhan menciptakan alam tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun manusia yang menggunakan pun harus ada timbal baliknya terhadap alam yang mereka manfaatkan. Jadi di sini mungkin yang ingin saya garis bawahi adalah uh, manusia di sini manusia sadar diri dalam bersikap secara etis dan beretika. Nah, untuk meng-guide manusia agar bisa bertindak seperti ini, maka diperlukan yang namanya agama. Nah, maka ini maksudnya yang dimaksud konjungsi antara agama dan lingkungan hidup. Hubungannya yaitu antara bagaimana cara manusia uh, sadar diri dalam bersikap secara etis dan beretika atas pemanfaatan alam yang telah mereka pakai, mulai dari sumber dayanya, energi, dan lainnya. Lanjutnya, nah di sini saya mengambil dalil, yaitu mungkin untuk memperkuat statement sebelumnya, yaitu dari Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Jadi dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 itu disebutkan, Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat 41. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat 42. Oke. Nah, berikutnya ada peran. Di sini kami menaruh peran, yaitu tujuannya adalah untuk memperjelas lagi sehabis apa hubungan antara agama dan lingkungan hidup. Nah, maka peran dari kaum beragama ini dalam lingkungan hidup itu apa? Gitu. Nah, peran agama yang dalam terhadap lingkungan hidup di sini yang ingin kami tekankan adalah dalam pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Jadi dari uraian dan hasil penelitian yang didapat gitu ya, disimpulkan bahwa sesungguhnya agama dan lingkungan hidup itu satu, tidak terpisahkan. Karena di dalam konsep Islam ataupun agama yang lain, lingkungan hidup diperkenalkan oleh Al-Quran dengan berbagai macam. Di antaranya adalah Al-Bi'ah, yaitu menempati wilayah ruang kehidupan dan lingkungan, yaitu lingkungan sebagai ruang kehidupan khususnya bagi spesies manusia. Lalu Islam juga menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas, Al-Muhabbat dengan status bumi mati, Al-Mawat dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Bahkan menurut Yusuf Al-Qardawi, terdapat beberapa term dalam agama Islam yang dapat dikaitkan dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, jadi di sini uh, dijelaskan bahwasannya agama itu sangat urgent kedudukannya dalam
pelestarian lingkungan hidup. Bahkan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri sudah ada dijelaskan dalam kitab suci dari masing-masing agama. Nah, di mana itu maksudnya. Jadi peran agama itu adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Itu ada di sini ada image slide atau gambaran besar dari keseluruhan isi materi kita. Itu adalah ada kata-kata yang saya susun itu: kebijakan pembangunan yang tertuju pada pembangunan manusia seutuhnya perlu dilandaskan melalui penegakan kehidupan yang berimbang. Jadi melalui keselarasan antara pengembangan akal, pikiran, dan jiwa rohani. Pengembangan iman dan rohani berjalan seiring dengan pengembangan kesadaran manusia untuk memelihara, menumbuhkan, dan melestarikan lingkungan hidupnya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk eh, materi agama dan lingkungan cukup sampai sini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebih kata dari kami. Bimo Jarot Raharjo, Dava Pramudia Ananta, Revansya David Fadila mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.